Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 2 ST5 akan memaparkan materi yang bertemakan BPS dari masa ke masa. Berikut nama anggota dari kelompok 1. Pertama akan dibahas mengenai evolusi BPS. Saat ini BPS sudah berada pada fase keempat atau yang biasa disebut sebagai BPS 4.0. Bagaimanakah perkembangan BPS dari masa ke masa? Berikut penjelasannya. BPS 1.0 berada pada masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan telah dilakukan sensus penduduk pertama kali di wilayah Jawa dan Madura saat pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Stamford Raffles. Pengumpulan data masih menggunakan metode PAPI, yaitu berbasis kertas. Karena keterbatasan teknologi, pengolahannya masih secara manual dan belum menggunakan database. BPS 2.0 pada masa ini sudah menggunakan mainframe. Pengumpulan data menggunakan PAPI dan data administratif. Masa ini mulai menggunakan database. BPS 3.0 pada masa ini telah menggunakan teknologi terbaru yaitu PC atau personal komputer dan internet. Pengumpulan data menggunakan PAPI, data administratif, CAWI, yaitu berbasis online yang dilakukan oleh individu, maupun CAPI, yaitu berbasis online dibantu oleh petugas menggunakan gawai sekaligus wawancara. Pada masa ini pula sudah mulai dikembangkan data warehouse. BPS 4.0 berada pada masa revolusi industri 4.0, pengumpulan data melalui data administratif dan big data, pengolahan data dilakukan secara cloud dan edge computing, dan pada masa ini sudah mulai dikembangkan data lake. Kedua, visi, misi, dan core value BPS periode 2020 sampai 2024. Visi BPS yaitu menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Untuk mewujudkan visi BPS diperlukan upaya dan perencanaan strategis yang disebut misi. Terdapat 4 misi BPS yaitu 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. 2. Membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif, berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah. Selanjutnya, core value atau nilai inti BPS. Terdapat 3 core value BPS yaitu profesional, integritas, dan amanah. Profesional memiliki 5 unsur yaitu kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Integritas memiliki 5 unsur yaitu dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntabel. Amanah memiliki 4 unsur yaitu terpercaya, jujur, tulus, dan adil. Ketiga, landasan hukum statistik dan BPS. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam urusan statistik, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral daerah oleh pemerintah daerah. Terdapat pula peraturan khusus yang membahas tentang BPS, yaitu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Pengolahan, penyajian, dan diseminasi data. Proses pengolahan data dimulai dari proses pengumpulan data melalui cara PAPI.
atau kepanjangannya adalah Pencil and Paper Interviewing. Proses ini dimulai dari wawancara, kemudian disampaikan ke supervisi, kemudian baru dikirim, di drop off, didapatkan, kemudian diregister, di staging, di unpack, kemudian diedit, di input, kemudian di repack, baru kita bisa menyimpannya di dalam penyimpanan data. Bisa dilihat bahwa ini melewati tahap yang panjang, maka bisa kita katakan bahwa cara PAPI ini melewati tahapan yang panjang, memakan waktu yang lama, dan biaya yang relatif besar. Proses pengumpulan data yang kedua bisa melewati proses CAI, atau Computer Assisted Interviewing. Dilihat dari gambar ini, kita bisa memperpendek proses. Ada banyak tahapan yang bisa kita skip dalam proses ini. Maka bisa kita sampaikan bahwa melalui cara CAI ini, proses akan menjadi lebih ringkas, responsif, dan lebih canggih. Dilanjutkan ke proses pengolahan data. Dari metadata, kita bisa membuat desain kuesioner sistem. Kemudian kita bisa memilih cara pengumpulan data, yaitu melalui PAPI, Scan, DDE, atau CAWI. Kepanjangan adalah Computer Assisted Web Interviewing, seperti namanya, yaitu melewati web untuk mengumpulkan data. Kemudian ada CAPI, atau kepanjangan adalah Computer Assisted Personal Interviewing. Dari ketiga cara ini, data akan masuk ke data lake. Data lake ini seperti namanya, itu danau data. Jadi banyak data yang terkumpul di sini. Dari data lake ini kita bisa mengambil data yang ingin dianalisis sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Lanjut ke tahap penyajian data. Mengintegrasikan informasi statistik dan geospasial dapat memainkan peran kunci dalam menyediakan data untuk proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, subnasional, nasional, regional, maupun global. Tahap terakhir yaitu tahap diseminasi data. Kita harus membuat format yang tepat sesuai penggunanya. Yang pertama ada akademisi dan data analis. Mereka memerlukan data yang lebih lengkap dan terperinci, informasi tentang metodologi, API, serta data query tools. Kemudian untuk media dan pembuat kebijakan, diperlukan ringkasan visualisasi yang menunjukkan tren atau cerita tentang data yang berkaitan dengan topik atau kebijakan tertentu. Yang terakhir adalah audiens awam. Kita hanya perlu visualisasi dengan poin-poin penting ataupun pesan utama agar mudah untuk disampaikan. Bisa dilihat dari bawah ke atas ini, pengguna memerlukan data yang lebih lengkap dan terperinci, serta lebih banyak informasi tentang metodologi yang digunakan. Adapun sistem diseminasi oleh BPS. Dari web utama yaitu bps.go.id, hasil statistik bisa disebarkan ke banyak cabang, baik dalam bentuk aplikasi ataupun web lainnya yang terintegrasi. Oke, yang selanjutnya adalah pemanfaatan Big Data di Indonesia yang tentunya tidak kalah menarik daripada pengolahan dan juga diseminasi data yang sudah kita dengarkan tadi paparan. Ada sebuah pepatah mengatakan, "We are drowning in data but starve for information." Di zaman sekarang kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali data yang berlimpah di sekitaran kita, akan tetapi hanya sedikit informasi yang bisa kita dapatkan. Kira-kira mengapa seperti itu? Hal ini tentunya berakar dari ketidakmampuan kita untuk memanfaatkan big data secara maksimal. Lalu pertanyaan muncul, seperti apa sih big data itu? Nah, big data sendiri memiliki 3 ciri utama yang kita namakan sebagai the 3 V's of big data. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah velocity, dan yang ketiga adalah variety. Jadi kita bisa definisikan bahwasanya big data ini adalah sekumpulan data yang datang dalam volume yang sangat besar, large volumes of data, dalam kecepatan yang sangat tinggi at high velocities with lot of variety, dengan variasi yang sangat majemuk. Kita bisa lihat sekarang kita bisa mendapatkan banyak informasi dari ujung Sabang sampai ujung Merauke dalam kecepatan yang sangat tinggi, bahkan dalam variasi yang sangat majemuk. Kita bisa mengetahui informasi dalam bentuk tekstual, gambar, ataupun dalam bentuk visual bergerak. Nah, lalu kira-kira big data itu bersumbernya dari mana ya? Nah, kita bisa menyimpulkan big data memiliki 5 sumber utama. Yang pertama adalah komunikasi, yakni data-data yang berasal dari perangkat gawai kita atau dari telepon pintar kita. Selain itu, data-data komunikasi juga diambil dari media-media sosial yang kita gunakan, misalnya seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan juga lainnya. Lalu yang kedua adalah website, yang data-datanya didapatkan dari mesin pencari dan juga situs-situs internet yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah sensor atau alat yang dimana mereka memiliki tugas untuk
merekam data-data yang ada di dunia kita. Misalnya seperti pencitraan satelit, lalu juga lampu lalu lintas, dan juga sensor pintar yang ada di seluruh lapisan kehidupan kita. Misalnya seperti sensor sidik jari, belum lagi sensor di rumah pintar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah proses generated data atau transaksi finansial platform pemesanan barang dan atau jasa. Misalnya proses-proses finansial yang ada di kasir ketika kita membeli suatu barang, maka kita pun memberikan data bahwasanya kita membeli barang tersebut. Belum lagi misalnya proses-proses data-data yang kita berikan atau kita lakukan di institusi-institusi pemerintahan seperti administrasi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah crowdsourcing atau data-data yang bersumber dari khalayak ramai. Misalnya seperti komunitas pencinta bus, komunitas pencinta hewan, komunitas hobi, dan lain sebagainya. Jika kita merujuk kepada UNECE atau United Nations Economic Commission for Europe atau Komisi Ekonomi dari PBB untuk Eropa, mereka membagi big data menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah social network atau human source information, lalu yang kedua adalah traditional business system atau process mediated data, dan juga yang ketiga adalah Internet of Things atau machine generated data. Yang pertama adalah social networks, yakni seluruh big data yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan manusia, mulai dari kegiatan media sosialnya, lalu juga kegiatan-kegiatan yang ada di mesin pencari. Data-data yang kita dapatkan, apa sih yang kita cari tiap harinya, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di gambar, contoh media sosialnya adalah WhatsApp, di mana kita tiap hari, bahkan tiap detik, tiap menit, tiap jam mengirimkan pesan secara terus-menerus, bahkan bisa mencapai jutaan data yang bisa kita dapatkan dari WhatsApp saja. Lalu yang selanjutnya adalah traditional business system, di mana data-data ini bersumber dari pemrosesan data kita sehari-hari. Misalnya data-data yang dihasilkan pemerintah, di mana mereka biasanya mendapatkan data-data tersebut dari administrasi yang dilakukan. Misalnya seperti KTP, KK, belum lagi misalnya seperti sensus atau survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Selain itu misalnya data-data dari online shop dan juga rekam medis dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, contoh utamanya misalnya adalah online shop seperti yang ditunjukkan di sini adalah Shopee, di mana mereka memproses begitu banyak data-data mengenai transaksi finansial seperti jual beli, lalu juga transaksi pemberian utang dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dan juga tidak kalah menarik adalah Internet of Things atau IoT, di mana data-data ini bersumber dari mesin. Jadi mesin-mesin tersebut atau alat-alat yang memang sudah dirancang untuk merekam data-data yang ada di dunia kita. Misalnya seperti pencitraan satelit yang dilakukan oleh satelit cuaca, belum lagi misalnya ada sensor-sensor cuaca dan juga lokasi GPS yang didapatkan dari satelit-satelit terdekat yang ada di luar angkasa. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah penggunaan Google Maps, di mana kita bisa mengetahui kontur suatu wilayah, kita bisa mengetahui morfologi dan juga kondisi geografis dari suatu wilayah hanya dengan menggunakan Google Maps saja tanpa harus berlelah-lelah datang ke wilayah tersebut secara langsung. Setelah kita melihat begitu banyaknya sumber data yang didapatkan, maka tentunya memiliki potensi pemanfaatan yang sangat besar oleh BPS sebagai institusi perstatistikan di Indonesia. Big data dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama atau pelengkap untuk statistik resmi. Misalnya untuk statistik di sensus penduduk, kita bisa menambahkan berapa banyak sih orang-orang yang misalnya memiliki media sosial melalui big data ini dan lain sebagainya. Lalu juga yang kedua, data yang berlimpah dan hanya perlu diolah agar bermanfaat. Kita bisa melihat big data yang sangat bertebaran di dunia maya, di dunia internet, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena potensi mereka belum bisa merasakan, belum bisa menyadari potensi yang sangat besar dari big data ini. Lalu juga yang ketiga, big data dapat menghemat biaya pencarian data statistik. Yang misalnya kita dulunya terhalang oleh geografis, tetapi dengan big data kita dengan mudah dapat mendapatkan suatu data hanya dengan menggunakan internet saja. Nah,
Beruntungnya, pemanfaatan big data ini ternyata sudah dimulai loh semenjak sensus ekonomi 2016 dan juga untuk statistik pariwisata untuk memantau mobilitas turis-turis yang ada di Indonesia. Tetapi kita masih memiliki 3 tantangan yang harus kita lewati untuk memanfaatkan big data sebagai sumber bagi official statistik. Yang pertama adalah akses terhadap data. Akses terhadap big data sekarang masih dalam zona abu-abu, di mana kita ketahui bahwasanya big data ini sangat bertebaran dan dimiliki oleh berbagai institusi yang ada di dunia. Hal ini tentu membuat suatu kerancuan, apakah data itu dapat dimanfaatkan, apakah itu melanggar hak privasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, BPS perlu merancang atau mengusulkan suatu regulasi untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi, yang nantinya kita bisa memanfaatkan big data secara luas tanpa harus terkekang atau terancam dengan hak-hak privasi orang lain yang ada di media sosial. Lalu yang kedua, perlu adanya standarisasi kaidah pengumpulan data, di mana kita bisa mengetahui sekarang data-data yang dikumpulkan oleh masyarakat sangat beragam, yang mereka semua memiliki kaidah atau preferensi masing-masing. Ini tentunya akan mengacaukan kaidah-kaidah yang dianut oleh statistik-statistik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada suatu proses standarisasi agar mereka semua memiliki metode-metode statistika yang sangat konsisten dalam mengumpulkan data-data yang ada di internet ini. Lalu juga yang terakhir adalah pengkajian metode statistik baru untuk statistik resmi. Jadi kita perlu mengetahui ketika ada big data ini, kita bisa tahu bahwasanya banyak metode statistika yang dilewatkan, misalnya seperti metode sampling, belum lagi pemilihan kerangka sampel dan lain sebagainya. Karena siapapun bisa ikut serta dalam statistik ini, siapapun bisa menghapus atau siapapun bisa turut serta dalam big data ini. Karena itu perlu ada suatu pengkajian metode statistik baru untuk memanfaatkan hal ini, di mana big data ini dapat dimanfaatkan tetapi masih dalam koridor-koridor ilmu-ilmu statistik yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Penjaminan kualitas official statistics. Penjaminan kualitas dalam official statistik merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi user dan yang kedua dari sisi supplier. Dari sisi user, penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pengguna kapan memanfaatkan data atau informasi. Sedangkan dari sisi supplier, penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka, serta hak-hak para responden akan dijamin ketika memberikan data atau informasi. Selain itu, penjaminan kualitas juga telah menjadi tekad seluruh organisasi atau badan statistik di seluruh dunia, yang tercantum dalam Fundamental Principles of Official Statistics. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam 10 prinsip, namun seluruh NSO diharuskan memperhatikan kualitas statistik yang dihasilkan, serta lebih menekankan pada manajemen kualitas atau mutu dalam penyelenggaraan statistik. Lalu, bagaimana dengan BPS? Penjaminan kualitas official statistik bagi BPS merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan sudah menjadi kebulatan tekad seluruh aparatur BPS, baik pusat maupun daerah, yang tercantum dalam visi dan misi BPS. 3 hal penting dalam penjaminan kualitas. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Yang pertama, penjaminan menginput data atau informasi. Terdapat 2 hal penting dalam fase penjaminan input. Yang pertama, kesediaan pihak lain atau responden untuk memberikan data atau informasi statistik secara jujur dan benar merupakan kunci sukses penjaminan kualitas data atau informasi. Yang kedua, muatan kuesioner yang berlebihan, baik jumlah maupun jenis pertanyaan, dapat menjadi beban bagi responden yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas. Lalu yang kedua, penjaminan proses statistik. Penjaminan proses statistik dimulai dari perencanaan hingga diperoleh hasil atau output, termasuk kegiatan perencanaan, desain kuesioner, penyusunan metodologi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian atau diseminasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut harus terukur dan dijamin kualitasnya, karena hasil dari suatu tahapan akan berpengaruh terhadap proses dan kualitas pada tahapan berikutnya. Dan yang terakhir adalah penjaminan kualitas produk.
Meskipun kedua proses sebelumnya telah dijamin, namun output statistik yang dihasilkan berupa data atau informasi juga harus tetap dijamin kualitasnya untuk mereduksi dan atau menghilangkan error-error yang masih terjadi. Komponen dalam penjaminan kualitas NQAF. Terdapat 4 komponen dalam penjaminan kualitas NQAF. Yang pertama, Managing Statistical System, yang terdiri dari Coordinating NSS, Relationship with Data Users and Data Providers, dan Managing Statistical Standards. Yang kedua, Managing Institutional Environment, yang terdiri dari Professional Independence, Impartiality and Objectivity, Transparency, Confidentiality and Security, Quality Commitment, dan Adequacy of Resources. Yang ketiga, Managing Statistical Process, yang terdiri dari Methodology, Cost Effectiveness, Soundness of Implementation, dan Respondent Burden. Dan yang terakhir, Managing Statistical Outputs, yang terdiri dari Relevance, Accuracy and Reliability, Timelines and Punctuality, Accessibility and Clarity, Coherence and Comparability, dan yang terakhir adalah Metadata.